Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan operator sekolah dimanapun berada. Kali ini kita akan mengisi cara mengisi Dapodik versi 2021.c. Nah, langkah yang pertama kita harus melakukan registrasi dulu ya. Untuk Dapodik ini kemarin sudah saya registrasikan. Nanti bagi yang belum, setelah install nanti otomatis akan muncul kolom registrasi ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti silakan teman-teman semuanya dipilih untuk jenis registrasinya. Nah, ini kemarin saya memakai online ya online. Jadi kalau online itu komputer pastikan terhubung dengan internet ya. Nah, kalau offline nanti silakan teman-teman mendownload terlebih dahulu profil di web Dapodik ya, di web Dapodik Kemdikbud. Nanti pilih profilnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya. Nah, coba kita akan lihat dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini di sini ada installer unduhan di menu unduhan ya, dapo.kemdikbud.go.id unduhan. Ini ada installer untuk 2021 versinya ya. Terus kita pilih data profil ya. Data profil ini silakan nanti dipilih sesuai provinsinya masing-masing kalau mau registrasi secara offline. Dan nanti di copy di lokal disk ya, di lokal disk di profil Dapodik ini silakan di copy terus paste ya di profil Dapodik, di folder Dapodik kalau mau registrasi secara offline. Kalau mau registrasi secara online kita tidak perlu profil ya, kita cukup komputer terkoneksi dengan internet dan pastikan koneksi internetnya bagus ya. Jadi koneksikan internetnya dulu, baru nanti membuka Dapodiknya ya. Jangan membuka aplikasi Dapodiknya baru connect. Nanti indikasinya aplikasi mengenalinya masih offline. Nanti akan gagal untuk registrasinya. Ini nanti pilih online, masukkan kode registrasinya, username yang sesuai yang kemarin, password yang sesuai yang kemarin. Karena ini saya sudah registrasi, jadi ini saya tidak registrasikan kembali ya. Nah, oke, untuk yang sudah registrasi, nanti silakan masukkan username sama passwordnya, pastikan ini betul ya. Lalu klik masuk. Di sini nanti akan ada rule pengguna, silakan diklik saja. Nah, kalau seperti ini ada notifikasi selamat datang, silakan ditutup saja ya. Ditutup. Untuk langkah pertama ya, sebelum kita mengerjakan, kita validasi dulu Dapodiknya ya, supaya kita tahu mana yang data invalid atau yang perlu kita kerjakan. Validasi lokal ya, klik validasi, terus klik validasi lokal. Di sini di menu sekolah ada invalid 3. Nah, nanti kita baca ini ya. Berarti data rinci, data periodik, sanitasi. Nanti kita akan cari di menu sekolah. Terus sarpras, kondisinya. Terus peserta didik ada sejumlah 33. Ini nanti kita mengisi di Dapodik yang terbaru ini, kita mengisi ada hobi sama cita-cita ya. Terus GTK, nah ini rombongan tidak memiliki jam mengajar karena belum kita kerjakan ya nanti ya. Terus rombel dan jadwal data rombongan kosong.
pembelajaran, tidak ada yang invalid, tapi juga nanti harus kita isi nanti. Kalau sudah mengisi rombel, otomatis nanti juga ada invalidnya. Nah, untuk validasi bagian referensi ini memang agak lama ya. Jadi ini ada loading, ditunggu saja ya sampai selesai. Biasanya kadang nggak sabar, ini sudah ditutup, dikira sudah tervalidasi, padahal ini belum. Biasanya nanti kalau mau sinkron ya, mau sinkron ini terburu-buru, nggak ditunggu, di close saja. Otomatis nanti harus divalidasi dulu. Oke ya, untuk langkah pertama ya, kita step by step ya, berurutan lah. Jadi kita dari menu sekolah kita kerjakan, menu sarpras, GTK, peserta didik, rombel. Nah, nilai kita abaikan untuk jenjang PAUD ya. Terus nanti kita mengisi jadwal. Jadi kita ke sekolah dulu. Tunggu prosesnya. Ini nanti di kolom identitas sekolah ya. Silakan dicek lagi. Kalau ada yang belum terisi silakan diisi. Kalau sudah ya kita abaikan. Lalu kita ke data rinci sekolah. Di bawahnya ini ya. Data rinci PAUD. Nah, ini belum terisi, kita isikan kembali. Karena di sini tidak ada menu action menu ya. Nah, tidak ada action menu. Jadi kita harus mengisi secara manual ya. Nah, untuk fasilitas layanan kepada lembaga lain, magang, studi banding dan sebagainya ya. Nah, diisikan saja disesuaikan dengan kondisi lembaganya. Pencatatan hasil DDTK kemungkinan ini ada semua untuk jenjang PAUD ya. Deteksi dini tumbuh kembang anak ya. Terus rujukan ke Puskesmas, jadwal pemberian makanan tambahan ya. Ini disesuaikan jadwal pemeriksaan DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, mungkin 1 bulan atau 3 bulan. Biasanya pengukuran tinggi badan, berat badan tuh ya. Terus jadwal kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Nah, terus sumber dana sekolah dari mana? Silahkan diisi. Bentuk lembaga. Ini saya pilih tunggal. Nah, klasifikasi lembaga. Ini saya pilih nasional saja, nanti disesuaikan, lalu kita klik simpan. Data periodik. Tadi yang belum terisi 3 ya, data rinci, periodik, sama sanitasi. Nah, ini waktu penyelenggaraan pagi. Ini 5 hari nggak ada ya. 5 hari, pagi 6 hari. 5 hari tapi pagi nggak ada ini. Ini kebetulan kalau jenjang KB ini masuknya 5 hari, tapi di sini nggak ada pilihannya. Nah, saya coba ini 6 hari saja. 6 hari aja ya. Atau sehari penuh 5 hari. Sumber listrik PLN, daya listrik berapa? Waktu ketersediaan listrik ini sepanjang waktu, bersedia menerima box. Ini defaultnya, bawaannya tidak, saya klik ya. Sertifikasi ISO ini bagi yang manajemen ya biasanya, tapi ini belum punya. Akses internet ada atau tidak, akses internet alternatif, kalau mungkin kedua ya, alternatif kedua. Kalau mungkin yang satu bermasalah, mungkin ada lagi, silahkan diisi, lalu kita klik simpan. Ini saya ngisi pelan-pelan ya, biar nanti yang baru sebagai operator biar paham ya, karena mungkin banyak yang ada pergantian operator. Lalu kita pilih ke sanitasi ya, jadi kita mengerjakan satu persatu secara berurutan, jangan di loncati ya. Sumber air,
Silakan dipilih, disesuaikan sumber air bersihnya dari mana, pam, sungai, atau sumur ya. Nah, sumber air minum, terus kecukupan air bersih, cukup atau tidak. Sekolah menyediakan jamban dengan kebutuhan khusus. Saya pilih tidak, tipe jambannya silakan dipilih. Terus jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Ini saya pilih 5 hari. Jumlah tempat cuci tangan berapa ya? Silakan diisi. Ini dibaca, disesuaikan ya. Sekolah memiliki saluran pembuangan limbah dari jamban, ya. Sekolah pernah menguras karena tangki atau septic tank ini saya nggak tahu. Saya pilih tidak tahu ya, tapi selama 5 tahun ini nggak pernah ini, karena memang belum penuh. Terus ini sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air, ya punya. Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas, ya. Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit zaman perempuan, tidak. Ini ya saya pilih. Sekolah menyediakan cermin, tidak. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah tertutup, iya. Sampah dari tempat pembuangan sampah diangkut secara rutin, ya. Disesuaikan ini ya, ada perencanaan, ya. Ada kegiatan yang melibatkan siswa memelihara dan merawat fasilitas sanitasi. Contohnya mungkin membersihkan kamar mandi, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, contohnya seperti itu. Terus ini ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah. Ada enggak kemitraan ya, istilahnya kita kerjasama. Ini saya pilih ada dengan Puskesmas ya. Terus jumlah jamban dapat digunakan. Ya, maksudnya yang dapat digunakan berapa? Jumlah jamban dapat digunakan. Ya, karena ini enggak ada perempuan atau laki-laki ya. Ini saya pilih 1 yang dapat digunakan, jadi jamban bersama. Jamban yang tidak dapat digunakan tidak ada. Ini memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi kayak KIE ya. KIE ini atau himbauan, seruan, atau aturan ya. Cuci tangan pakai sabun. Nah, disesuaikan ya. Di ruang kelas ada, di toilet ada, selasar itu teras itu ya. Ruang UKS, kantin, karena saya tidak ada ruang UKS ya, karena ini KB, kantin juga tidak ada. Nah, kebersihan dan kesehatan ini sebuah anjuran atau pamflet ya. Pemeliharaan dan perawatan toilet untuk menjaga kebersihan toilet. Anak-anaknya dikasih tahu, dikasih informasi. Keamanan pangan, boleh jajan tapi tidak sembarangan. Nah, seperti itu ya. Ayo minum air. Gerakan minum air. Ada ndak? Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, ini di menu sekolah sudah saya anggap selesai ya, karena tadi ada cuma 3, data rinci, data periodik, sanitasi. Untuk kepanitiaan sekolah, bagi ada yang baru silakan diisi, pendidikan keluarga bila ada silakan diisikan. Terus untuk blok grant ini adalah bantuan yang diterima oleh sekolah, bila ada silakan diisikan. Inklusi ini adalah kebutuhan khusus. Kalau ada silakan diisi, yayasan otomatis terisi kalau kemarin sudah diisi. Akreditasi otomatis akan terisi kalau sudah terakreditasi ya. Ini sudah. Selanjutnya kita ke menu surplus, kita pilih tanah dan bangunan dulu. Nah, di bawah ini kita tidak bisa memilih ya. Nah, caranya kita pilih tanahnya dulu, kita pilih ya, diklik dulu tanahnya.
baru kita bisa memilih bangunan yang ada di bawah ini ya. Nah, kita akan melakukan menu aksi ya. Nah, kita menu aksi saja, lalu salin data periodik ya. Kalau tidak ada perubahan kondisinya, bangunannya ya masih sama, nggak ada yang rusak, kita salin data periodik, lalu kita klik ya. Kalau ada ya kerusakan, nanti silakan diisikan sesuai bangunan yang mana nanti yang diisi. Mungkin bangunan aula yang rusak, mungkin bangunan kamar mandi yang rusak, nanti silakan diisikan ulang dengan cara dipilih, lalu klik kondisi. Selanjutnya di ruang. Nah, ruang ini kondisinya otomatis ini sudah terisi ya di menu bangunan tadi ya. Nah, kita abaikan saja untuk tanah bangunan ruang alat. Coba kita klik untuk alatnya. Nah, tidak ada. Untuk istilahnya untuk menu aksinya tidak ada ya, kita abaikan. Lalu kita pilih ke GTK. GTK nanti ada sub menunya, ada guru, tendik, dan GTK nonaktif. Kita pilih guru dulu. Nah, dipilih. Kalau ada perubahan data ya di gurunya, silahkan dirubah dulu. Untuk gurunya kita klik penugasan ya. Lalu kita klik centang sesuai keaktifan bulan. Ya, Januari, Februari. Atau mungkin dicentang per semester ya. Tapi ini saya buat per bulan saja supaya nanti kita bisa sinkron tiap bulan ya. Paling enggak kita istilahnya absen untuk tiap bulannya. Kita klik simpan dan tutup. Lalu ke tendik juga. Terus kita penugasan. Kita simpan dan tutup. Nah, begitu selanjutnya ya. Terus nanti kita ke peserta didik. Ada sub menu peserta didik dan PD keluar. Nah, kita klik peserta didik, ada sebuah informasi, kita close. Kita coba salin data periodik dulu ya. Ini tinggi badan, berat badan masih kosong. Kita salin data periodik dulu. Nah, di menu peserta didik, kita salin data periodik dulu. Nah, supaya nanti tinggi badan dan berat badan otomatis terisi. Kita coba reload ya, refresh. Nah, otomatis terisi ya. Tadi sebelum salin, tinggi badan, berat badan masih kosong. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi hobi dan cita-cita ya. Kita pilih nama peserta didiknya, lalu kita klik registrasi. Ditunggu nanti sampai muncul ya. Nah, di sini ada hobi dan cita-cita dan ini wajib diisi ya. Untuk mengisi hobi dan cita-cita ini pada anak didik PAUD ya. Ini saya nggak tahu kenapa ini dikasih kolom ini ya. Apakah untuk PAUD efektif atau tidak? Saya juga nggak tahu. Tapi karena ini juga wajib diisi ya silahkan diisi saja. Jadi karena ini belum tahu ya, belum kita tanyakan, saya isi lainnya saja. Lainnya. Memang kondisinya bisa ya ditanyakan, silakan. Tapi kalau memang tidak bisa,
Mungkin jawabannya aneh-aneh ya silahkan mungkin diisi lainnya saja. Oke, kita klik simpan dan tutup. Begitu juga selanjutnya sampai jumlah muridnya berapa ya. Samanya 16 ya berarti kita mengisinya 16 kali. Kalau 30 ya 30 kali. Ya. Kita klik pilih, lalu kita klik registrasi. Oke ya, saya anggap selesai untuk peserta didiknya.